Slide 1, perkembangan sistem moneter dan krisis moneter internasional. Perkembangan sistem moneter internasional menjelang berakhirnya Perang Dunia II dimulai dengan penyelenggaraan International Monetary and Financial Conference dari tanggal 1 hingga 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, USA, yang menghasilkan Articles of Agreement tentang pendirian IMF dan World Bank. Slide 2. Menurut Articles 1 dari agreement di atas, tujuan pendirian IMF adalah 1. Meningkatkan kerjasama masalah-masalah moneter. 2. Memperluas perdagangan dan investasi dunia. 3. Mengurangi pembatasan pemerintah terhadap lalu lintas pembayaran internasional. 4. Menyediakan fasilitas kredit untuk mempertahankan stabilitas kurs atau exchange rate bagi negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran atau balance of payment. 5. Mengurangi pengaruh negatif dari defisit dan surplus balance of payment. Slide 3. Berdasarkan perkembangan sistem moneter internasional, sejak berlakunya Bretton Woods System tahun 1947, pada umumnya dikenal 3 macam sistem penetapan kurs falas atau forex rate, yaitu sistem kurs tetap atau stabil disebut fixed exchange rate system, sistem kurs mengambang atau berubah disebut floating exchange rate system, sistem kurs terkait disebut fixed exchange rate system. Slide 4. Fixed exchange rate tanggal 27 Desember 1945. Articles of Agreement ini ditandatangani oleh 29 negara. Berdasarkan Articles of Agreement tentang IMF atau yang dikenal sebagai Bretton Woods System yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 1947 hingga 15 Agustus 1971 atau Decree Nixon, telah ditetapkan suatu sistem moneter internasional atau SMI dengan beberapa ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Sistem moneter internasional didasarkan pada standar emas. Artinya bahwa setiap mata uang negara anggota IMF dikaitkan dan konvertibel dengan emas atau gold exchange standard. Dalam hal ini sebagai standar ditetapkan bahwa uang dolar AS senilai 35 dolar ekuivalen dengan 1 troy ounce atau 28,3496 gram emas. 2. Sistem nilai tukar atau foreign exchange rate antara negara anggota IMF harus tetap atau stabil. 3. Kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi atau bervariasi antara 1 sampai 2,25% di atas atau di bawah kurs resmi. 4. Setiap anggota IMF pada prinsipnya dilarang menggunakan kebijakan devaluasi, yaitu penurunan nilai mata uangnya terhadap falas untuk memperbaiki posisi atau mengatasi defisit balance of payment atau BOP-nya. 5. Negara anggota IMF yang mengalami kesulitan BOP dapat meminta bantuan IMF dalam bentuk Special Drawing Right atau SDR. SDR adalah uang kertas emas yang dikeluarkan oleh IMF pada tahun 1969 sebagai reserve currency dan likuiditas internasional di samping USD semenjak timbulnya krisis moneter internasional pada akhir tahun 1960-an karena adanya krisis kepercayaan terhadap USD. Slide 5. Floating exchange rate adalah sistem kurs mengambang yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Sistem kurs mengambang ini dibagi atas sistem kurs mengambang secara murni atau clean float disebut freely floating system, yaitu penentuan kurs falas di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah, dan sistem kurs mengambang terkendali atau dirty float disebut managed float system, yaitu penentuan kurs falas di bursa falas terjadi karena campur tangan pemerintah yang mempengaruhi permintaan dan penawaran falas.
melalui berbagai kebijakannya di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Intervensi pemerintah dalam bursa falas dapat bersifat sebagai berikut. 1. Langsung dengan cara membeli dan menjual falas secara langsung ke bursa falas melalui Bank Indonesia atau Bank Umum Pemerintah. 2. Tidak langsung melalui kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan moneter melalui kebijakan yang bersifat kuantitatif melalui perubahan money supply atau jumlah uang beredar, seperti yang dijalankan oleh pemerintah USA dengan quantitative easing dan tapering off, tingkat suku bunga SBI, reserve ratio requirement atau giro wajib minimum, dan BMPK atau kebijakan yang bersifat kualitatif seperti seleksi kredit ketat dan moral suasion. Kebijakan moneter ini dijalankan dengan open market policy yang bersifat ekspansif atau kebijakan uang longgar maupun kontraktif atau kebijakan uang ketat. Kebijakan fiskal atau APBN melalui kebijakan penerimaan melalui teks, pajak langsung dan pajak tidak langsung, dan non-tax BUMN dan loan dalam negeri dan luar negeri, serta pengeluaran pemerintah yang rutin dan operasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dan impor dengan kebijakan tariff barrier dan non-tariff barrier seperti larangan dan kuota. Slide 6. Exchange rate system. Sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah mata uang tertentu. Sistem antara lain diterapkan oleh beberapa negara Afrika yang mengaitkan mata uangnya dengan mata uang Prancis atau FRF, dan beberapa negara lain yang mengaitkan nilai tukar mata uang dengan GBP, USD, dan SDR. Selain negara-negara Afrika, beberapa negara Eropa yang tergabung dalam EEC sejak April 1972 juga menjalankan patch system ini yang dikenal dengan SNAC system, yang kemudian diubah menjadi European Monetary System atau EMS. Dalam SNAC system dan EMS, setiap mata uang anggota EEC dikaitkan nilainya dengan European Currency Unit atau ECU dan dapat berfluktuasi dalam batas 2,25% di atas atau di bawah kurs tengah. Slide 7. Contoh, kurs tengah DEM sama dengan 6,90 ECU. Kurs tengah FRF sama dengan 2,06 ECU. Kurs tengah antara FRF dan DEM adalah 6,90 bagi 2,06 sama dengan 3,35. Karena menurut EMS, fluktuasi hanya pada batas 2,25%, di atas ataupun di bawah kurs tengah, maka upper limit dan lower limit FRF per DEM adalah sebagai berikut. Upper limit FRF per DEM sama dengan central rate kali 1 tambah 0,0225 sama dengan 3,35 kali 1,0225 sama dengan 3,425. Lower limit FRF per DEM sama dengan central rate kali 1 kurang 0,0225 sama dengan 3,35 kali 0,9775 sama dengan 3,275. Artinya kurs hanya boleh bergerak dari rentang 3,275 sampai dengan 3,425. Slide 8. Secara teoritis, menurut teori Irving Fisher, nilai tukar mata uang suatu negara akan dapat stabil bila terdapat keseimbangan perkembangan antara sektor moneter atau MV dan sektor real atau PT. Dengan kata lain, M kali V sama dengan P kali T. Dalam hal ini, M sama dengan money supply atau jumlah uang beredar. Misalnya 100 triliun rupiah. V sama dengan velocity atau kecepatan beredar setiap dalam setahun. Misalnya 5 kali. P sama dengan unit price barang yang beredar. Misalnya Rp2.000 per unit. Dan T sama dengan volume of trade atau jumlah barang. Misalnya sebanyak
250 miliar unit. Dengan demikian persamaan keseimbangan adalah 100 triliun rupiah kali 5 sama dengan 2000 kali 250 miliar. 500 triliun rupiah sama dengan 500 triliun rupiah. Penggunaan instrumen sektor moneter yang sifatnya lebih instan antara lain dengan merubah jumlah uang beredar dengan mencetak uang, merubah tingkat diskon atau bunga bank sentral, dan merubah reserve requirement ratio. Sedangkan sektor real sifat perubahannya lebih lambat karena memerlukan waktu proses produksi untuk dapat menghasilkan barang atau jasa, dan biasanya juga bersifat kaku karena adanya kebijakan monopoli yang dijalankan pemerintah. Misalnya, pemerintah menjalankan kebijakan moneter dengan menambah jumlah uang beredar menjadi 120 triliun rupiah. Sedangkan kebijakan sektor real tetap kaku dan dimonopoli sehingga jumlah barang atau volume of trade tetap sebanyak 250 miliar. Dengan demikian sesuai dengan teori Irving Fisher, maka untuk tetap terjadi keseimbangan, maka persamaan keseimbangan menjadi 120 triliun kali 5 sama dengan 2.400 kali 250 miliar. 600 triliun sama dengan 600 triliun rupiah. Dari persamaan keseimbangan di atas, dapat dilihat terjadinya kenaikan harga atau inflasi sebesar 2.400 kurang 2.000 bagi 2.000 kali 100% sama dengan 20%. Jika ditanya faktor apa yang mempengaruhi inflasi, maka jawabannya adalah melihat pada teori Irving Fisher. Maka faktor M, V, dan T yang mempengaruhi inflasi. Jika ingat dulu waktu belajar statistik, ada yang namanya indeks Irving Fisher atau IF, mengacu pada konsep yang mirip. Jangan terpaku pada teori arti inflasi adalah ini itu, karena kita dapat mengartikan inflasi dengan cara yang lebih sederhana. Secara teori kan artinya kenaikan harga barang yang tidak disertai penambahan jumlah barang. Misal, harga sebuah permen lollipop dari Rp2.000 menjadi Rp2.400, maka ada inflasi sebesar 20%, di mana harga berubah naik, tetapi jumlah barang tetap satu. Jangan terpaku pada teori hafalan juga, karena itu sulit. Cari cara untuk mengingat suatu konsep dengan imajinasi yang lebih masuk ke nalar Anda. Karena tidak mungkin ratusan halaman skripsi bisa dihafal isinya semua. Slide 9. Munculnya krisis moneter internasional tahun 1971 disebabkan oleh adanya krisis kepercayaan terhadap USD yang sebelumnya dijamin dan convertible terhadap emas. 35 USD sama dengan 1 troy ounce emas. Hal ini terjadi karena terlalu banyaknya USD yang beredar di luar USA, terutama di Eropa, sehingga jaminan emas yang berada pada Federal Reserve Bank atau FRB atau Bank Sentral USA tidak mencukupi lagi. Banyaknya USD yang beredar di luar negeri, terutama dalam bentuk euro dolar, menimbulkan klaim emas yang tinggi dari luar USA dan menyebabkan banyak emas USA yang mengalir ke luar negeri. Oleh karena itu, cadangan emas pada FRB terkuras dan tidak mencukupi jaminan terhadap USD. Krisis kepercayaan jaminan emas ini telah menyebabkan krisis kepercayaan terhadap USD sehingga nilai tukarnya terus merosot, terutama terhadap European currency dan Japanese yen yang telah melampaui batas yang ditetapkan berdasarkan aturan sistem kurs tetap atau fixed exchange rate menurut Bretton Woods System. Krisis kepercayaan terhadap USD sebagai alat likuiditas internasional yang stabil menyebabkan timbulnya krisis moneter internasional
yang secara formal ditandai oleh Dekret Presiden Nixon, yang antara lain menetapkan bahwa tanggal 15 Agustus 1971, semenjak saat itu praktis sistem kurs tetap atau fixed exchange rate tidak berlaku lagi. Dan sebaliknya mulai berlaku sistem kurs mengambang atau floating exchange rate system. Slide 10. Diketahui data keuangan internasional sebagai berikut. Baca saja ya. Slide 11. Pertama, hitung cross rate dari rupiah dan Japanese yen. Dulu karena kan belum ada kursnya. Ingat, Rp per USD kali USD per JPY, karena USD bisa dicoret. Ingat perkalian pecahan waktu SD dulu. Hasilnya nanti Rp per JPY. Dengan syarat masih di waktu yang sama ya. Nanti dapat untuk tahun 1970 dan 2012. Lalu investasi dalam rupiah. Cara hitungnya pakai rumus future value of money. Rumusnya present value yakni 1 juta kali buka kurung 1 tambah suku bunga yakni 10% tutup kurung, lalu pangkat 42 karena ada 42 tahun. Hasilnya 54.763.699,24. Investasi USD caranya sama juga, tapi 1 juta itu bagi kurs 325 dulu di tahun 1970, lalu pas bagian akhir kali 9.000 sebagai kurs tahun 2012. Cara yang sama juga untuk JPY ya. Untuk investasi emas, caranya 1 juta bagi harga emas tahun 1970, yakni Rp500, lalu kali harga emas tahun 2012, yakni Rp500.000. Dari keempat instrumen investasi, terlihat jelas mana yang paling tinggi, karena kebetulan ini adalah data aktual. Silakan untuk investasi disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Slide 12. Belajar mengenai perkembangan sistem moneter dan krisis memang akan menyinggung tentang sejarah. Kita juga sudah mulai menghitung kurs secara sederhana. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Semangat mengerjakan tugas akhir.